Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan metodologi penelitian yang berjudul statistik inferensial. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok dari kami, yaitu yang pertama Fabel Odienata Putra Nindya, selanjutnya Mahmud Haidar Yahya, yang ketiga Evan Rakawibawa, dan yang terakhir Endito Herisnanto. Selanjutnya akan dibacakan oleh Abel. Baik, yang pertama adalah pengertian statistik inferensial. Statistik inferensial adalah metode analisis yang digunakan untuk menarik kesimpulan sebuah populasi secara umum berdasarkan hasil sampel. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Hasil akhir dari metode pengolahan data ini berupa kemungkinan atau probabilitas serta dinyatakan dalam satuan persen. Karena hasil keputusan sangat ditentukan oleh sampel. Pemilihannya harus dilakukan pada populasi yang jelas dan dilakukan secara acak atau random. Tahapan-tahapan di dalam statistik inferensial yaitu yang pertama adalah memilih sampel, yang kedua adalah menentukan metode analisis, dan yang ketiga adalah mengambil keputusan berdasarkan sampel. Baik, lanjut. Silakan dilanjutkan saya. Selanjutnya, komponen statistik inferensial terdiri sebagai memperkirakan parameter, yang artinya mengambil statistik dari data sampel kita, rata-rata sampel, dan menggunakannya untuk parameter populasi, rata-rata populasi. Yang kedua, tes hipotesis, yaitu kita menggunakan data sampel untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan membuat sebuah dugaan sementara atau hipotesis yang rasional. Selanjutnya, pembagian statistik inferensial. Statistik inferensial dibagi menjadi dua. Yang pertama, parametrik adalah metode analisis statistik yang mengharuskan data populasi memenuhi asumsi-asumsi serta memiliki distribusi tertentu sebelum mulai diproses. Analisis parametrik umumnya digunakan untuk menguji parameter dan dari distribusi tertentu yang datanya memenuhi syarat. Kedua yaitu non-parametrik, adalah metode distribusi yang digunakan untuk menganalisis sampel tanpa harus memenuhi asumsi atau sebaran tertentu. Karena tidak terikat berbagai asumsi, data yang digunakan jumlahnya tidak terlalu besar, yakni kurang dari 30 data. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mahmud Haidar. Oke, selanjutnya ada analisis univariat dan multivariat. Selain statistik parameter dan statistik non-parametrik yang terbagi berdasarkan keputusan pengambilan masalah, pada statistik inferensial juga ada yang terbagi berdasarkan jumlah variabel, yaitu analisis univariat dan analisis multivariat. Analisis univariat digunakan jika hanya terdapat satu variabel yang diukur untuk n sampel dan pengukuran untuk beberapa variabel, tapi masing-masing variabel dianalisis tersendiri. Sedangkan analisis multivariat yaitu jika terdapat lebih dari satu variabel yang diukur sebagai n sampel dan analisis variabel dilakukan secara bersamaan. Contoh statistik inferensial. Catatan kelulusan selama 5 tahun terakhir pada sebuah universitas negeri di Sumatera Barat menunjukkan bahwa 72% di antara mahasiswa S1 lulus dengan nilai yang memuaskan. Nilai numerik 72% merupakan bentuk suatu statistik deskriptif. Jika berdasarkan ini, kemudian seorang mahasiswa teknik industri menyimpulkan bahwa peluang dirinya akan lulus dengan nilai yang memuaskan adalah lebih dari 70%. Maka mahasiswa tersebut telah melakukan inferensia statistika yang tentu saja memiliki sifat yang tidak pasti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Evan Rakawibawa. Selanjutnya yaitu manfaat statistik inferensial. 1. Sebagai alat untuk menduga populasi. Karena tujuan utama statistik
inferensial adalah untuk menduga nilai populasi. Dengan adanya penggunaan metode ini, tentu kita mengharapkan hasil pengukuran yang akurat dan tepat. Kedua, yaitu sebagai metode analisis yang sangat terstruktur, karena statistik inferensial memiliki formula yang sangat terstruktur dan teruji secara sistematis sehingga mencegah hasil yang bias. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.